Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, semua salatan dan salaman ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama pastinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan podcast. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini kita akan melakukan podcast dengan tema kedisiplinan bersama abang kita, yaitu Bang Lingga Pais Pamenan. Apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi Bang Lingga ini adalah Gubernur BMKM Fakultas Teknologi Pertanian, dan tentu saja merupakan suatu kehormatan untuk saya dan teman-teman saya bisa bertemu dengan abang. Oke, mungkin sebelum kita memulai podcastnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu kepada abang. Mungkin dari saya sendiri, perkenalkan Bang, nama saya Intan Surullah Ahmad, bisa dipanggil Intan, BP 2029 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Bang. Sebelumnya Bang, nama aku Yusla Smarnita Singgobling, biasa dipanggil JJ, asal dari Cilikawang, Sumatera Utara, Bang. Perkenalkan Bang, nama saya Hanjani Putri, biasa dipanggil Lanja, BP 1017, asal dari Padang. Dan rekan kita satu lagi namanya Irbah Maya Kansa, Bang, dipanggil Kansa, BP 3003 dari Riau. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya, boleh Bang? Boleh. Oke. Mungkin pertanyaannya dari Intan sendiri dulu ya Bang. Intan mau nanya nih Bang, sesuai dengan tema kita. Tema kita kan sekarang kedisiplinan nih Bang. Jadi apa sih arti kedisiplinan bagi seorang Bang Lingga? Kalau abang pribadi ya, kalau perihal disiplin itu perihal bagaimana kita bisa manajemen. Karena disiplin kan banyak hal ya, kan mungkin paham juga disiplin waktu, disiplin diri ataupun disiplin yang lain lah. Dan abang titik berat disiplin itu adalah kita bisa manajemen diri kita sendiri. Pertanyaan kedua itu kan tadi Bang, disiplin itu tentang manajemen diri, waktu dan sebagainya. Jadi menurut Abang seberapa penting itu disiplin Bang buat diri sendiri, Bang? Sangat penting sih, sangat penting. Karena memang kegiatan ya, kawan-kawan mungkin akan berkegiatan besok, akan berkegiatan ke depan. Itu memang kalau nggak bisa ngatur, nggak bisa disiplin ya semuanya ikut lalai gitu. Kayak contoh, kita nggak bisa menempatkan prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, atau memang prioritas mana yang nggak perlu kita kerjakan terlebih dahulu gitu. Dan ke belakangnya itu kayak kegiatan-kegiatan lain kayak pasti jadi berdampak gitu. Itu sih. Tercecer gitu ya Bang? Terbengkalai. Mungkin bisa diceritain Bang pengalaman Abang, pernah nggak Abang tuh merasa hidup Abang tuh nggak disiplin gitu, atau gimana cara Abang mengatasinya nanti gitu Bang? Pernah, pasti setiap kita pasti pernah gitu kan. Tapi kalau dari abang pribadi sebisa mungkin mungkin berapa kali abang sampaikan ya, abang setiap bangun pagi abang kayak ngatur lagi jadwal abang, apa yang perlu abang kerjakan, bang list. Jadi kayak abang jelas seharian itu ngapain aja gitu, ataupun malam sebelum tidur bang ingat besok ada apa sih gitu, jadwal apa sih gitu. Dan kalau misalkan lagi down-downnya ya kayak coba istirahat dulu gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bang. Misalnya nih Bang, pasti abang pernah lihat orang yang tidak disiplin ya Bang, baik misalnya di dalam kelas atau misalnya di BMKM sendiri gitu kan Bang. Kan abang sebagai gubernur nih BMKM Satya Tahunan, bagaimana cara abang mengajak orang tersebut supaya bisa disiplin, dan bagaimana dan pertanyaan sekali lagi ya Bang, kayak bagaimana seseorang itu bisa dikatakan disiplin gitu? Kalau abang pribadi berpikiran gini sih, abang nggak mau ngasih contoh sebelum abang memberikan contoh. Beda, karena beberapa orang kita minta nih kawan-kawan untuk bergerak gitu, tapi kita nggak mau bergerak gitu. Jadi coba jadikan diri kita itu contoh bagi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan akan nurut apa yang kita mau kadang gitu. Nah tapi kalau misalkan gimana sih standar disiplin ya, dia pandai nggak ngatur waktu, dia pandai nggak ngatur yang menurut dia penting, yang menurut dia nggak penting gitu sih. Mungkin
bisa dikasih tips and triknya lagi bang, kayak biar kita tuh bisa meniru abang disiplin gitu. Kalau abang masih belajar juga, karena abang sama kawan-kawan, abang masih toh kadang ada beberapa hal yang tertinggal kan karena kegiatan gitu. Tapi kalau abang pribadi punya tips, bahasanya ketika kita udah nyusun jadwal, jangan sampai jadwal karena baru dikabarkan jadwal hari ini kita ninggalkan jadwal yang udah kita susun gitu. Dan kawan-kawan coba setiap bangun pagi, setiap sholat subuh coba list lagi, coba catat apa sih yang kawan-kawan lakukan hari ini, yang kawan-kawan lakukan. Kalau itu udah selesai checklist lagi. Jadi seolah-olah kawan-kawan udah tersusun gitu. Dan 1 bulan kemudian coba lihat seberapa produktif kawan-kawan di list itu gitu. Itu sih. Keren sekali ya tips and trik dari abang. Mungkin bang ini pertanyaan sama ada nih pengalaman jujur bang. Untuk pertanyaan pertama nih bang, bisa nggak abang rate dari angka 1 sampai 10 kedisiplinan abang? 8 baru. Abang masih banyak belajar mungkin. Nah untuk pengalaman diri sendiri nih bang, kan abang tadi ngasih tips and trick buat to-do list buat keseharian kita. Biasanya juga pernah gitu nih bang, sekitar entah berapa 1 bulan yang lalu tuh bang, dia buat list nih misalnya jam segini ngerjain tugas ini untuk 1,5 jam mendatang. Nah tapi tugas tuh nggak selesai bang nih dalam waktu yang udah dibuat. Otomatis kan kita juga ngejar target nih bang, gimana sih biar ini selesai. Terus kalau udah selesai kan pasti kita udah bisa lanjutin tugas nextnya gitu bang. Nah tapi tuh nggak sesuai waktu, ujung-ujungnya jadi hancur juga bang to-do list kita. Nah caranya itu gimana bang biar kita tetap fokus sama to-do list kita, biar nggak keteteran bang. Kan kalau kita udah kayak lari dari waktu kita buat pasti keteteran jadi bang. Apa ya, pasti kita kayak mudah ke distract gitu nasi sama satu hal gitu. Kalau misalkan kita ngerjain ini pasti main HP lah, TikTok lah, IG lah gitu kan. Iya benar. Nah coba saran abang JJ misalkan dalam 2 jam coba belajar, atau 15 menit coba kerjakan tugasnya dulu, nanti 10 menit istirahat buka TikTok, 15 menit kerjakan lagi gitu kan. Itu sih jalanannya. Iya, tapi kebanyakan kasus emang gitu sih bang, kayak awal-awalnya semangat nih bikin catatan, tulis ini, tapi pas mau ngerjain kayak mungkin sehari dikerjain tuh, tapi besok-besokannya udah capek gitu, kayak ke distract sama yang lain gitu. Wajar sih, manusiawi sih, tapi coba maksimalin aja lah. Tapi dari abangnya sendiri pernah nggak gitu bang? Pasti kayak mager gitu kan, pasti. Tapi balik lagi, kita yang ngatur diri kita kan kita sendiri gitu kan. Kawan-kawan udah mahasiswa juga kan, nggak diatur lagi, kawan-kawan yang nentuin mau jadi apa besoknya gitu. Nah jadi dari to-do list itulah abang coba mindset kan ya, yang ngatur diri abang ya diri abang pribadi gitu. Benar. Berarti itu kembali ke diri kita sendiri. Betul. Berarti abang orangnya gimana bang? Abang suka terpengaruh nggak sama lingkungan sekitar? Atau abang tetap teguh pada pendirian abang sendiri? Kalau suka terpengaruh ada pasti, karena kan mahasiswa kan. Tapi sebisa mungkin mau minimalisir. Mungkin kawan-kawan akan ada di fase itu, kayak kita pasti akan banyak terpengaruh sama orang lain, apalagi kayak ikut ini ke mall yuk, ikut sebagainya gitu kan, nonton yuk. Sedangkan kita udah ada kegiatan nih, pasti ada terpengaruh, tapi seminimal mungkin bang coba tolak gitu. Terus Mungkin segitu aja sih pertanyaan dari kami bang. Benar-benar bermanfaat banget ya buat kita semua, kedisiplinan dari Bang Lingga ini. Banyak pelajaran yang kita ambil seperti to-do list segala macam dari tadi kan. Kayak mungkin podcastnya sampai di sini dulu bang. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya buat kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti di lain hari. Amin. Abang sehat-sehat terus ya bang ya. Maafin Intan sama teman-teman kalau ada salah-salah kata sama abang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.